Kisah dimulai di dalam game MMORPG Union. Beberapa pemain membahas tentang party terkuat bernama Subaru yang memiliki anggota dengan kemampuan tak biasa. Mereka bahkan mengambil quest super sulit dengan mengalahkan monster malapetaka. Berdasarkan rumor yang beredar, anggota Subaru di dunia nyata adalah sekumpulan anak SD. Sementara itu, di markas Subaru, Asahi menyebutkan tantangan terbaru bernama Misteri Kegelapan yang memiliki bos luar biasa. Cliff tidak setuju, karena monster malapetaka yang disebut sangat hebat, dapat mereka kalahkan dengan mudah. Satsuki yang diam-diam mengumpulkan informasi, kemudian memberitahu bahwa bos quest itu sangat kuat, dan belum ada party yang bisa menyelesaikannya. Akhirnya, setelah membahas ini itu, Haruto yang merupakan pemimpin Subaru, setuju untuk mencoba quest tersebut. Beberapa saat kemudian, setelah pergi ke sana, ternyata ada banyak party yang juga mengincar quest misteri kegelapan. Suki Nozomi dan juga Cliff melihat-lihat lapak yang ada di sekitar wilayah itu dan menyadari kalau Haruto dan juga Asahi belum terlihat. Satsuki memutuskan pergi untuk mencari dan menemukan keduanya yang sedang berada di dalam hutan. Satsuki berniat menghampiri keduanya, namun Asahi sepertinya hendak berbicara sesuatu yang serius dengan Haruto. Dia akhirnya memutuskan bersembunyi di balik pohon dan tertegun saat mendengar apa yang dibicarakan oleh keduanya. Setelah itu mereka semua pun berkumpul untuk memasuki goa. Cliff menyadari perubahan yang terjadi pada Satsuki dan menduga kalau gadis itu ketakutan. Namun Satsuki menyangkalnya lalu berjalan lebih cepat. Mereka kemudian memasuki goa semakin dalam dan bertemu dengan monster pertama yang menghadang. Masing-masing anggota melancarkan serangan dan mengalahkan monster tersebut tanpa kesulitan. Takanori memuji kemampuan propet yang dimiliki oleh Asahi, karena dengan melihat masa depan, mereka dapat menghindari perangkap dengan mudah. Meski banyak party lain yang mengincarnya, Asahi memberitahu dia hanya akan menggunakan kekuatannya untuk Subaru. Takanori menegaskan, jika ada yang berani merebut Asahi, mereka pasti akan mengalahkan bosnya. Meski begitu Satsuki sama sekali tidak ikut berkomentar dan menjadi satu-satunya anggota yang terlihat kesal. Setelahnya mereka terus melanjutkan perjalanan dan bertemu dengan bos terakhir yang ada di quest misteri kegelapan. Dengan kemampuan melihat masa depannya, Asahi memprediksi serangan yang akan dilancarkan monster dan mengarahkan teman-temannya untuk bergerak. Namun kekuatan monster yang mereka hadapi sangat dahsyat, sehingga satu persatu dari mereka mulai kewalahan. Haruto berlari untuk melindungi Nozomi yang nyaris terkena serangan dan terlempar. Melihat Haruto tidak berdaya, dan monster itu kembali melepaskan serangan, Asahi pun berlari untuk melindunginya dan menerima serangan tersebut, yang kemudian menewaskannya dalam game sekaligus di dunia nyata. Para anggota Subaru logout dari Union untuk berkumpul mendatangi pemakaman Asahi. Beberapa dari mereka menyalahkan Haruto sebagai pemimpin Subaru, karena terburu-buru memutuskan pergi ke quest tersebut. Beberapa anggota yang lain mengingatkan bahwa mereka telah sepakat untuk melakukannya bersama-sama. Nozomi, Takanori dan juga Satsuki sudah berada di rumah Asahi dan mendengar orang-orang berbicara bahwa menurut pemeriksaan, Asahi meninggal karena gagal jantung dan karena kasus kematian itu pihak kepolisian menangguhkan layanan game tersebut. Ketiganya pun keluar dari rumah Asahi dan melihat Haruto berdiri di tengah jalan. Takanori sangat marah dan mendorong Haruto lalu menyebutnya telah membunuh Asahi. 6 tahun kemudian, Haruto dihubungi oleh beberapa temannya untuk membentuk party mengikuti event game bernama Reunion. Dia diberitahu bahwa akun Union dan juga Reunion sama, namun Haruto menolak dan memberitahu bahwa dia sudah berhenti memainkan game tersebut. Haruto pun mematikan panggilan itu dan berjalan keluar kamar. Karena Haruna melihat Haruto yang telah bangun pagi di hari liburan musim panas, Haruna menawarkan diri untuk membuat sarapan untuk kakaknya tersebut. Sementara Haruto menyalakan TV yang menampilkan berita tentang game Reunion. Pembawa berita itu menjelaskan bahwa hanya orang berkemampuan khusus yang disebut sense yang diperbolehkan untuk memainkan game tersebut. Mereka akan memulai pemeriksaan ketat untuk menilai kapasitas pemain yang terkait dengan sense.
Haruto mematikan TV dan kembali ke kamarnya. Ponselnya menerima pesan dari temannya yang masih berusaha membujuknya bergabung. Akhirnya Haruto menggunakan perangkatnya dan juga suara pemandu menjelaskan instruksi penghubungan akun Union kepada Reunion. Sesampainya di sana, Haruto bertemu dengan kedua temannya. Mereka mulai menjelajah memasuki goa dan mengalahkan monster untuk menyelesaikan. Tiba-tiba, gua itu berubah menjadi ruangan yang di ujung ruangan ada sebuah peti. Haruto membuka peti itu dan tertegun saat melihat Asahi ada di sana. Haruto merasa kalau sosok Asahi yang ada di hadapannya palsu. Namun Asahi malah mengira kalau dia sedang melakukan permainan berubah wujud seperti yang dilakukan oleh Cliff. Kedua teman yang datang bersama Asahi kemudian pergi untuk melaporkan kepada guild. Di luar goa, para pemain lain yang berkumpul sepertinya juga heran dengan kemunculan Asahi. Haruto membawa Asahi pergi dari sana dan menanyakan tempat Asahi login ke dalam game. Asahi menjelaskan dia login dari kamarnya seperti biasa. Haruto menanyakan keberadaan Asahi selama 6 tahun terakhir dan apa yang dia lakukan. Namun, Asahi tampak bingung dan memberitahu bahwa mereka baru saja bermain kemarin. Dia kemudian menceritakan hal yang dilakukannya bersama Nozomi di kolam pemandian. Haruto ingat, dan itu adalah pembicaraan mereka 6 tahun yang lalu. Sebelum pergi ke quest misteri kegelapan, Asahi memberitahu saat ini adalah tahun 2034. Namun Haruto mengatakan bahwa saat ini adalah tahun 2040. Asahi mengeceknya dan menganggap kalau itu adalah bug dan juga menu logoutnya tidak dapat digunakan. Haruto kemudian mencoba menghubungi operator dan memberitahunya bahwa akun Asahi tidak terdaftar. Gadis itu menanyakan keberadaan anggota Subaru yang lain. Haruto mengatakan dia tidak tahu karena keadaan sudah berbeda. Saat dia memberitahu bahwa 6 tahun yang lalu Asahi sudah tewas, gadis itu malah tertawa. Tiba-tiba sekelompok orang muncul dan menyebut rumor kematian Asahi adalah kebohongan. Merasa Haruto tidak mengenali pemain tersebut, Asahi menjelaskan dia adalah Lenovich yang pernah dibunuh oleh Haruto karena mengganggu. Namun sayangnya, Haruto tidak ingat sama sekali. Lenovich mengajak Asahi untuk bergabung ke partinya, yang kemudian ditolak karena dirinya sudah memiliki Subaru. Lenovich menyatakan Subaru sudah tidak ada, lalu Asahi meminta Haruto memberinya penjelasan. Tapi Lenovich telah memulai serangannya. Melihat Haruto terjatuh dan menerima pukulannya, membuat Leonovi tertawa senang dan menyebut Haruto telah kehilangan sense-nya. Dia mengatakan akan membuat Haruto game over agar Asahi bergabung dengan partinya. Lenovich kembali melancarkan serangan. Asahi langsung menyuruh Haruto menunduk. Saat Lenovich berniat menendangnya, Asahi ikut melepaskan beberapa tembakan dan membuat Lenovich bergerak mundur. Lenovich menawarkan keduanya bersujud untuk meminta maaf jika ingin memohon pengampunan dan bergabung ke dalam partinya. Sontak itu Takanori tiba-tiba datang dengan memunculkan teleportasi sense-nya. Dia melepaskan pukulan yang langsung membuat Lenovich telanjang dan membuatnya mundur. Takanori mengejek Haruto yang telah kehilangan sense-nya dan merasa senang karena bisa melihat Asahi lagi. Setelah menjelaskan kondisinya, Asahi pun lega karena Takanori tidak meragukannya. Dia mengajak Takanori dan juga Haruto untuk bertarung bersama, seperti yang biasa mereka lakukan. Namun Takanori menolak dan mengatakan dirinya tidak membutuhkan Haruto. Haruto mencoba menjelaskan bahwa kemunculan Asahi adalah sesuatu yang janggal. Takanori tidak peduli, karena yang terpenting saat ini, Asahi berdiri di hadapannya. Asahi mengatakan, jika Haruto tidak bergabung, maka dia juga tidak bisa ikut dengan Takanori. Takanori memutuskan pergi dan memberitahu kalau dirinya akan selalu datang jika Asahi membutuhkannya. Asahi sedih karena Takanori sangat berbeda dari yang dikenalnya. Haruto memberitahu bahwa Subaru sudah tidak ada sejak 6 tahun yang lalu. Mereka gagal dalam quest. Meski begitu Asahi mengatakan mereka hanya perlu membentuk Subaru kembali. Haruto kemudian log out dari game dan mendapati Satsuki yang mengunjunginya. Dia menjelaskan kejadian yang terjadi di reunion, dan keduanya pergi ke dalam game untuk bertemu dengan Asahi. Saat melihatnya, Satsuki menyadari kemiripan sosok itu dengan Asahi. Dia kemudian menjelaskan apa yang terjadi 6 tahun yang lalu.
dan menganggap kalau Asahi adalah bug yang dapat hilang kapanpun. Saat itu kelompok party lain tiba-tiba mengepung mereka dan berniat merebut Asahi, namun Satsuki mengalahkan semuanya tanpa ampun dan mengajak keduanya ke markas. Sesampainya di sana, Satsuki menyadari tempat itu masih sama seperti dulu. Haruto pun pergi ke gua dan merenungkan apa yang harus dilakukannya. Dia melihat seorang gadis yang memperkenalkan diri dengan nama Elysia, yang memiliki sens membaca pikiran. Elysia mengungkapkan kedatangannya tidak berniat untuk menyerang. Dia memberitahu kalau kuil besar telah bergerak untuk membangkitkan sens Asahi. Elysia meminta Haruto untuk melindungi Asahi dan menghadapi masa lalunya. Haruto pun kembali ke markas. Dan mendengar perdebatan Satsuki dan juga Asahi, Satsuki menyuruh Asahi pergi karena dia hanya akan membingungkan Haruto. Namun, Asahi bersikeras memberitahu alasan dia tidak bisa lockout karena bug, dan dia bukan hantu ataupun NPC. Satsuki memberitahu bahwa Asahi hanyalah keberadaan dari data yang tersisa. Dia memberitahu kematian Asahi telah mengubah Haruto dan membuatnya kehilangan dirinya sendiri. Saat keduanya terus berdebat, Haruto muncul dan meminta keduanya berhenti. Dia kemudian memutuskan untuk lockout dan keluar dari sana. Di rumahnya Satsuki datang untuk meminta maaf dan menunjukkan cincin yang dimiliki para anggota Subaru. Tiba-tiba Haruto teringat sesuatu dan berlari ke makam Asahi. Dia menggali tanah untuk menemukan cincin miliknya yang dikuburkan di sana. Haruto menjelaskan sebelum quest terakhir mereka, dia dan juga Asahi sempat berjanji untuk bertukar cincin di dunia nyata. Namun karena Asahi meninggal mereka tidak bisa melakukannya, Haruto pun memutuskan kembali ke game untuk membantu Asahi. Satsuki setuju, dan mereka akan pergi ke reunian bersama. Saat keduanya hendak pulang, Satsuki melihat buket bunga. Dia menduga seseorang telah berkunjung sebelum dirinya. Di kejauhan, Takanori berdiri, dan dialah yang membawa bunga tersebut. Keesokan harinya, Haruto dan juga Asahi bertarung di dalam game untuk mengalahkan pohon sihir, untuk mendapatkan getahnya. Setelah bekerja sama dan saling menyerang, Asahi pun berhasil mendapatkan kristal getah pohon tersebut. Haruto berlari mengecek Asahi yang tercebur ke sungai. Dia lega karena Asahi tidak terluka sedikit pun, namun tiba-tiba sekelompok pemain muncul. Haruto langsung berlari memeluk Asahi untuk menutupi tubuh gadis itu. Setelah para pemain pergi, Asahi mengungkit bahwa selama ini Haruto tidak pernah keberatan melihat dirinya tanpa pakaian. Asahi memeluk Haruto dari belakang dan mengungkapkan keinginannya untuk melihat kedua orang tuanya dan bertemu dengan semua orang di dunia nyata. Dia sudah mencoba lockout berkali-kali, namun tetap tidak bisa keluar dari game. Haruto pun menggenggam tangan Asahi dan menenangkannya. Dia memberitahu dirinya pasti akan melakukan sesuatu. Keduanya kemudian pergi ke pandai besi untuk membuat cincin Subaru dari kristal getah pohon sihir. Asahi berniat memberikan cincin itu kepada Haruto, namun Haruto malah memasangkannya ke jari Asahi. Mereka kemudian pergi ke air mancur untuk menemui Satsuki yang telah menunggu. Asahi menunjukkan cincin yang baru dibuatnya dan memberitahu kalau Haruto yang memasangkannya. Merasa cemburu, Satsuki pun langsung pergi ke hutan untuk mendapatkan kristal getah pohon sihir dan membuat cincin juga. Tidak lama kemudian, dia bergabung dengan Asahi dan juga Haruto dan menunjukkan cincin yang dibuatnya. Satsuki memberi isyarat kepada Haruto untuk memasangkannya, namun Haruto malah menatapnya tidak mengerti. Akhirnya Satsuki pun memakai cincinnya sendiri. Setelahnya, Haruto mengajak keduanya pergi ke tempat terakhir Subaru untuk membangkitkan ingatan Asahi yang hilang. Tiba-tiba Asahi terkejut merasakan keberadaan seseorang di sana. Namun Satsuki dan juga Haruto tidak melihat siapapun. Haruto menoleh, kemudian melihat Elisa yang menghilang dan memunculkan monster yang mereka lawan 6 tahun yang lalu. Monster itu menghancurkan jalan keluar, sehingga Asahi memutuskan kalau mereka harus bertarung melawannya. Namun Satsuki mengatakan mereka tidak akan menang tanpa kemampuan Prophet Asahi. Monster itu melancarkan serangan ke arah mereka. Satsuki pun memutuskan menggunakan kekuatannya dan menerjangkan serangannya.
Akan tetapi, monster itu tetap berdiri dan kembali menyerang mereka. Satatsuki terjatuh, dan saat dia menerima serangan yang membuat kakinya tidak bisa bergerak, Haruto berniat menolongnya. Namun monster itu juga menyerangnya. Dia meminta Asahi pergi, namun gadis itu menembak monster tersebut tanpa henti. Saat Asahi terpojok, Haruto melihat cincin Subaru yang tergeletak di sana. Dia memakai cincin itu dan mendapatkan sensenya kembali. Jika kalian menyukai cerita film ini, silahkan nonton part selanjutnya ya. Dan juga jangan lupa nyalakan loncengnya. Terima kasih sudah menonton, dan sampai jumpa.